Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Siti Fadilah? Kita bertemu lagi di sini di Siti Fadilah Supari Channel. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu di bawah lindungan Allah SWT. Hari ini, saat ini saya mempunyai tamu yang sangat istimewa. Beliau sebetulnya sudah saya tunggu lama, tapi baru sekarang saya bisa mengontak beliau dan beliau bersedia menjadi tamu saya pagi hari ini. Beliau adalah orang yang sangat terkenal banget, yaitu Bapak Fachri Hamzah. Dulu dari PKS. Kok Bapak, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak jangan Bapak, Bu. Nak gitu kan. Iya. Bapak itu sebenarnya sebagai orang yang terhormat bagi saya. Karena saya melihat pencak silat Bapak pada waktu Anda menjadi wakil ketua DPR. Anda begitu lantang, begitu apa yang Anda bicarakan ternyata terbukti setelahnya. Sampai orang semua pada ngeri kalau melihatnya dan membuat saya kagum atas keberanian yang telah Anda sampaikan ketika itu. Dan sekarang apa kabar kabarnya? Bapak, saya dengar Anda bikin partai baru. Ya, Bu. Jadi begitu 2019 pensiun ya, Oktober ya, sebagai warga negara biasa ya kita harus cari sumber penghasilan karena pensiunannya anggota DPR kan cuman 2 juta sampai 4 juta. Ya sama dengan pensiunan menteri. Iya. Kalau nggak ada pemasukan susah. Tapi tentu saya menolak mencalonkan diri kembali karena memang ingin mulai dari awal ya, mencoba untuk membangun koreksi terhadap perjalanan politik kita dalam 20-25 tahun terakhir. Nah, makanya kita mendirikan partai namanya Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, yang niatnya itu adalah mencoba melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem kita. Dan ini kita sudah introduksi banyak sekali isu ya, termasuk memperbaiki sistem pemilu sampai sistem di lembaga perwakilan. Karena misalnya keterjebakan partai politik menjadi wakil partai atau keterjebakan anggota dewan wakil rakyat menjadi wakil partai itu juga perlu dikhawatirkan karena dengan demikian bisa terjadi simplifikasi terhadap proses pengambilan keputusan yang seharusnya dalam demokrasi itu lebih rumit, ada perdebatannya, ya kan, ada sanggah menyanggah, ada voting dan sebagainya. Tapi kalau oligarki menguasai partai politik, lalu kemudian ketua umum partai punya otoritas yang kuat kepada pejabat publik, ya nanti cuma tinggal satu telepon selesai semuanya. Itulah yang kira-kira terjadi di masa pandemi. Ya, banyak sekali legislasi otoritarian. Ya, legislasi otoritarian itu artinya regulasi yang dibuat hampir sepihak oleh negara tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Gitu. Itu banyak sekali. Itu boleh. Ya, itulah akibat dari tidak kuatnya sistem perwakilan kita. Sehingga tidak ketua partai duduk beberapa orang udah selesai gitu. Padahal nggak boleh begitu kan. Karena di situ akan berpotensi muncul banyak moral hazard yang dititipkan oleh orang-orang yang selalu di antara manusia itu ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Dan selalu pasti begitu. Lebih banyak yang tidak baik. Biasanya mengikuti kurva normal. Kan yang normal itu mayoritas, ada segelintir yang sangat baik gitu, kayak malaikat begitu. Ada juga yang segelintir sangat jahat kayak iblis begitu. Jadi ya normal saja sebenarnya. Cuman sistem itu kalau sehat, orang lari ke tengah. Kalau sistem itu jahat, dia lari ke tempat
kejahatan. Kalau sistem itu baik, dia ke tengah dan cenderung kepada yang baik. Nah, ini yang kita mesti maintain dengan sistem politik. Ya itulah backgroundnya. Tapi saya juga terima kasih diundang Ibu. Saya juga kangen, sudah lama nggak ketemu sama pandemi ini. Ya, padahal dulu saya berterima kasih atau bersyukur bahwa saya sempat membela Ibu Siti baik dulu waktu menjabat maupun setelah nggak menjabat, Bu. Karena firasat saya benar gitu. Kalau ada orang yang menjadi korban konspirasi, menurut saya, satu, saya bisa ngelihat ada konspirasinya. Kedua, saya bisa melihat akhirnya bahwa orang itu yang benar gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu siapa Ibu Siti sebelumnya, seorang dosen, ya mengajar, bekerja di lab, ya kan, orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran akademik, ya. Terus oleh Presiden SBY dan Pak JK waktu itu diundang, ya kan. Ibu kan lagi, setahu saya, waktu Ibu dijemput itu tuh Ibu masih di kamar lab itu, diberitahu bahwa akan jadi menteri. Ibu waktu di Dharma Wangsa dipanggil, saya ada di situ, Bu. Oh iya, dipanggil Pak JK ya? Iya, dipanggil Pak JK. Jadi saya tahu kenapa gerubuknya Ibu kaget, loh ini kok bisa jadi menteri. Kok cuma saya sendiri, katanya mau dites jadi menteri. Saya sendiri, Ibu sudah jadi menteri. Enggak, aku belum. Saya masih ngeyel, saya nggak mau. Ya itu jadi, beliau ini bukan orang yang berpolitik, ngejar-ngejar jabatan, itu nggak biasa buat hidup beliau ya. Beliau menjalankannya. Tapi kejujurannya kadang-kadang itulah tadi, kejujurannya itu bisa menjadi sasaran dari kejahatan orang. Karena orang jujur ini kan bahayanya kan dia mengatakan apa adanya, Bu. Makanya kalau kita jujur tuh, Bu, mesti punya senjata untuk melawan. Karena itu kejujuran tidak boleh berjalan sendiri. Kebaikan nggak boleh berjalan sendiri. Kebaikan itu harus berjalan dengan kekuatan. Kira-kira politik itu begitu, Bu. Ya. Saya membuat partai. Karena saya pikir saya juga tidak baik-baik banget. Saya pikir saya hanya menjalankan common sense. Saya hanya menjalankan akal sehat. Ya. Tapi untuk orang lain sepertinya kebaikan gitu. Nah, itu. Ya. Saya pikir menteri itu memang harus melindungi rakyatnya. Saya pikir pemerintah itu adalah mempunyai amanah untuk rakyatnya. Ya. Jadi saya yakin banget itu. Bukan suatu kebaikan yang bikin banget begitu. Dan saya pegangan saya adalah preambul Undang-Undang Dasar 45. Ya. Makanya kan, Bu, waktu saya ada jabatan, saya bela Ibu. Saya bilang itu konspirasi. Gitu. Karena kebaikan tuh harus ada kekuatan, Bu. Karena kalau kebaikan jalan sendiri, nggak ada kekuatannya, nanti kebaikan dikalahkan, Bu. Nah, karena itu harus ada kekuatannya. Setelah pensiun ya saya tidak bisa bela dan prosesnya sudah selesai. Tapi kan saya protes. Kok bisa dalam keadaan pandemi, ada orang yang ngerti pandemi, pernah sukses memimpin transisi kita dalam pandemi yang dahsyat waktu itu, kok nggak didengar gitu loh, nggak diundang gitu. Ya. Malah ada kesan waktu itu dibiarin lama-lama di dalam supaya nggak ketemu orang. Ini keganjilan, Bu, di dalam politik tuh begitu. Nah, saya bisa membaca yang begitu-begitu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sehat terus, bisa berkarya terus. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan ya sehatnya orang tua kan ya kayak begini. Mudah-mudahan masih bisa didengarkan. Insya Allah. Didengarkan rakyat. Bagaimana pandangan Bapak sebagai politician partai Gelora ya, melihat berjalannya penanganan pandemik saat ini? Ya, mungkin juga saya di tempat lain belum pernah ngomong merelasikan apa yang saya pahami dari bangsa ini dan bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan. Saya kok melihat memang Indonesia itu di dalamnya itu punya tenaga jiwanya kuat sekali. Itu sebabnya kalau kita baca sejarahnya itu
pembentukan republik ini unik sekali. Dan keunikannya itu bertahan sampai sekarang. Saya sering membandingkan negara-negara besar di dunia. China, negara paling besar, kemudian India, Amerika Serikat, ya, 3 besar dari sisi populasi, dan kita sebagai negara terbesar nomor 4 di dunia. Di belakang kita ada juga Brazil. Kalau dari sisi kontinen ada Rusia dan lain-lainnya. Tapi kelebihannya itu adalah cuman kita yang negara kepulauan gitu, archipelago. Yang lain tuh kontinen semua. Jadi kalau bicara persatuan, ya kan, persamaan itu tentu lebih mudah dia, karena dia hidupnya itu di satu kontinen, di satu tanah gitu. Kitanya itu hidup di tempat yang berbeda, ribuan pulau, ribuan bahasa. Tiba-tiba kita bisa bersatu gitu. Jadi unik, sampai sekarang kita masih negara yang unik. Sebenarnya kalau bicara persatuan dan sebagainya itu, negara-negara yang besar saya sebut tadi itu, ya, layaklah menjadi, istilahnya itu mengambil contoh dari kita. Jadi di dalam tubuh bangsa itu ada semacam resiliensi dari kelahirannya gitu. Ini yang ditangkap oleh para pendiri bangsa kita, yang ditaruh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan. Begitu kita merdeka, ya, memang penjajahannya begitu lama, tapi kita mengatakan, membuat pengakuan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Tapi ini atas berkat rahmat Allah dulu. Jadi kalau saya melihat ujian dari hari ke hari bangsa ini, yang lalu dan yang akan datang, selalu ada menggema kata-kata itu. Jadi kalau pandemi itu, saya yang Ibu tanya tadi, lagi-lagi ya, kalau kita bicara kapasitas negara, rasanya bukan kapasitas negara. Karena itu kembalinya situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi harus banyak syukur memang. Jadi beruntung. Saya juga berhasil, ya kan? Saya tuh mau konfirmasi itu kepada ilmuwan seperti Ibu sebenarnya, karena terus terang saya sebagai politisi dan pembaca sejarah, yang saya tangkap tuh akhirnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Sebab kalau sekarang ada pejabat yang sesumbar mengatakan, oh lihat negara ini, lihat negara ini. Nah kalau dari sisi database, akurasi, scientific approach, research approach, ya kan, data management dan sebagainya, rasanya memang dia lebih hebat. Tapi kita ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya ada seorang ilmuwan bilang ke kita, bukan ilmuwan sebenarnya, seorang pejabat yang ngomong ke saya, Pak, bukannya sampean tuh kan ngawur-ngawuran tuh bikin aturan tuh berubah, ya kan, kacau, ya kan. Kan saya pernah ngusulkan, Bu, ya, sistem gitu. Saya bilang gini, cara kita mengapproach pandemi itu harusnya by system. Caranya adalah kita mempersiapkan lab paling tidak di tingkat kecamatan. Saya bilang, ambillah katakanlah 10.000 kecamatan, 10.000 puskesmas di Indonesia. Kita kasih 1 miliar lab, kan Ibu tahu lah kira-kira yang bisa ngecek darah dan sebagainya. Mungkin kira-kira 1 miliar. Itu cuma 10 triliun, Bu. To let all the Indonesian itu segera bisa dicek dia ini kena penyakit apa. Karena diambil darahnya itu, diambil dahaknya atau apanya gitu. Itu approach itu nggak dilakukan. Jadi mana yang scientific dari approach ini? Memang tidak saya lihat itu yang scientific. Seorang pejabat kemudian bilang ke saya, Mas. Jadi itu semua biasanya sudah dari WHO. Ya makanya tadi terus prepare Terus ini kesimpulan ini yang saya mau tanya ke Ibu. So pejabat tuh bilang, Mas, kita ini kan karena ngawur aja, dia bilang. Akhirnya cepat kena semua. Karena kita cepat kena semua, puncaknya cepat dan selesainya cepat, kata gitu. Dia ngomong begitu. Lagi-lagi saya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau atas berkat rahmat Allah itu 1000% betul. Yeah. Karena pada waktu bulan Juli terjadi peak sampai satu hari 56.000. Yeah. Sampai rumah sakit kewalahan. Sampai oksigen kehabisan.
dan kemudian berhentinya, tiba-tiba berhenti, dan pemerintah tidak tahu kenapa bisa berhenti. Tapi jangan tertawa dulu, Jepang juga nggak tahu. Jadi di Jepang juga seperti itu. Dan kemudian kalau Jepang terus meneliti, virusnya diteliti, mereka ada suatu kesimpulan sementara dari Profesor Inoue bahwa ternyata mutasi itu kemudian error dan memakan dirinya sendiri sehingga terus berhenti. Nah, setelah berhenti, apakah itu karena vaksinasi? No, karena negara lain yang vaksinasinya lebih hebat juga kena. Apakah karena PPKM? No, orang yang di lockdown aja juga kena. Jadi karena apa dong? Ya nggak tahu. Semua orang pada nggak tahu. Nah ini ya cuman kalau orang Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mungkin karena banyaknya OTG itu, OTG itu orang yang terkena tapi tidak manifest. Tapi tetap ada infeksi yang berjalan tapi sembuh sendiri. Nah itu ada imunitas yang cukup tinggi. Dengan jumlahnya mungkin melebihi 70%. Sehingga sepertinya herd immunity yang tidak kelihatan. Mungkin itu pendapat pribadi saya. Tapi Ibu udah nggak kontrol lab kan. Kalau orang menteri dulu kan Ibu bisa ngontrol Ekman, bisa ngontrol macam-macam lab kan. Sekarang kita di luar, yang Ibu baca sendiri apa sebenarnya itu Bu yang terjadi itu? Yang terjadi ya itu bukan outbreak biasa. Bukan maksudnya kok bisa tiba-tiba berhenti? Bukan outbreak biasa. Dibikin orang dan orangnya memang menghentikan. Begitu. Cara menghentikannya gimana Bu? Ya ditarik aja, enggak lagi ditembakkan atau tidak lagi begitukan. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua kayak yang di Jepang itu. Mungkin karena virus itu kemudian mutasi-mutasi itu sehingga terjadi error, memutasi dirinya sendiri, memakan dirinya sendiri. Ini pandangan sendiri resmi dari pemerintah Jepang ya? Bukan, dari Profesor Inoue di Jepang. Ya Inoue itu artinya peneliti, tapi tentu pemerintahnya mendengarnya kan. Tapi kalau di kita ada penelitiannya nggak Bu? Ya ada, itu yang saya sedih banget. Jadi yang begini-gini nggak diteliti ya? Enggak, semua kebijakan itu berdasarkan pendapatan dari luar. Pendapat pedagang ya kira-kira. Nah itu yang saya selalu menyayangkan. Kan punya Ekman. Ekman itu kaliber internasional. Kalau cuma untuk periksa begitu-begitu, oke banget. Malah sekarang dilebur ke BRIN. Aduh, saya itu sedih aja. Padahal nanti ke depan kita itu perangnya adalah perang virus. Bukan perang nuklir, bukan perang misil, ya kata Bill Gates nih. Nah, makanya kita harus siap-siap. Dan di dalam sistem pertahanan nasional kita, nampaknya ini belum diperhatikan. Ya, makanya tadi jawaban saya Bu. Pertama saya itu melihat kekuatan rakyat, kekuatan sejarahnya, resiliensinya, daya tahannya, apa yang ada dalam jiwanya. Itu yang luar biasa dari bangsa Indonesia. Krisis demi krisis, ya kan, kayak sekarang aja tuh. Alhamdulillah, ya meskipun orang nanti bisa protes, harga komoditas naik. Sekarang pendapatan pajak kita, ya memang negara kita ini kan pajaknya naik melulu. Kalau kita jujur kan Bu, negara kita ini kan belum memakan apa yang dia buat. Kita ini memakan apa yang memang diberikan Tuhan. Karena itu 75%, 80% pendapatan negara kita itu masih bersumber dari pajak atau pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan cukai dari hasil bumi. Makanya sekarang APBN kita terbantu, kemarin pendapatan pajak kita mencapai lebih dari 100%, itu kan karena harga komoditas dunia naik, batu bara, sekarang nikel katanya dan sebagainya itu naik. Akhirnya ini yang kita jual oleh pengusaha dan ini yang memberikan pendapat negara. Jadi tolongnya itu, yang nolong siapa? Yang nolong lagi-lagi alam ini sebenarnya. Artinya kita belum bisa nolong diri kita sendiri dengan kemampuan riset teknologi kita sendiri. Nah, jadi kalau pandangan saya ya luar biasa negara kita memberikan kekuatan resiliensi kepada ketahanan kita. Tapi mbok ya pemimpinnya harus lebih pintar,
lebih jujur, lebih mengerti persoalan, lebih mau memakai pendekatan saintifik, lebih pro kepada riset, lebih pro kepada ikhtiar pengembangan ilmu pengetahuan yang tentu semuanya itu adalah untuk rakyat. Karena tadi itu kekuatannya itu berasal dari rakyat. Itu sikap, kalau kita sih melihatnya harus sikapnya begitu, Bu. Kerakyatan itu kuat sekali di negara kita ini. Ya, dan rakyat itu ulet, rakyat itu ya. nggak akan bakalan mati karena tersiksa gitu loh. Ya. Dia makanya kalau rakyat ini disia-siakan atau tidak diperdulikan, nanti takut-takutnya akan kewalahan. Maksudnya akan ada kesulitan yang maha sulit untuk bagi pemerintah kalau memang tidak mempunyai goodwill untuk rakyatnya. Ya. Itu yang sekarang ini adalah momentum. Bagaimana pemerintah harus menunjukkan bahwa pemerintah itu benar-benar mampu melindungi rakyatnya, mampu memberikan rasa aman pada rakyatnya. Ya. Jangan rakyat dikejar-kejar sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Misalkan mandatory vaksin. Ya. Ya itu memang aturannya dari WHO memang mandatory vaksin. Tapi mereka sendiri sekarang juga tidak sebegitu mengharuskan. Dan apalagi sekarang pandemik ini sudah di ujung, sudah mau berakhir. Kenapa kita masih terus mengejar itu? Dan itu padahal rakyat itu ada yang memang berhak tidak divaksin. Ya. Misalkan orang lansia dengan komorbid yang berat itu berat tidak divaksin, nggak mau. Kemudian ada juga orang yang memang daya tahannya tinggi, titer antibodinya sudah tinggi, lah ngapain ditinggikan lagi? Ya. Nah orang-orang yang kayak beginian ini sebetulnya boleh tidak divaksin, ya. Tapi itu tidak ada tempatnya di dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seolah-olah semua. Barang siapa yang menolak vaksin maka akan mendapatkan sanksi administratif maupun sanksi pidana, membuat PP. Yeah. Nah itu kan yang mengerikan rakyat jadi seperti tertekan rakyat. Yeah. Memang ada selalu godaan bagi pemerintah itu untuk menganggap bahwa rakyat itu nggak perlu diberitahu. Nah ini kesalahan sih yang saya lihat dalam sepanjang sejarah. Pemimpin yang nggak bicara kepada rakyatnya itu kadang-kadang menjadi korban dari rakyatnya yang nggak paham pemimpinnya itu. Gitu. Makanya harusnya yang saya dorong dari dulu, harusnya ya para politisi, salah satu tugas penting politisi itu adalah yang disebut sebagai public educators. Jadi dia harus menjadi yang mencerdaskan bangsa. Dan itu dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi pemimpin kita kan kayaknya tidak mau pokoknya gitu. Padahal kan jalan dan alternatif bagi kita banyak, gitu. Menghidupkan rakyat, melahirkan resiliensi dan daya tahannya dari bawah dengan kebijakan yang memang basisnya itu ada pada kekuatan kita. Kan harusnya itu yang dikembangkan. Gitu. Jadi saya sering bilang dulu di awal-awal pandemi, Bu, kan sebenarnya reseptornya lebih banyak kan masuk dari hidung, masuk dari mulut. Saya bilang kenapa kita nggak dorong ulama-ulama, kiai, misalnya terutama yang beragama Islam, itu wudhunya diperbaiki supaya pembersihan hidungnya betul-betul dalam gitu. Kemudian berkumurnya kayak gitu-gitulah, Bu. Ya, terus saya melihat misalnya Mas Hendro itu yang ahli virus kita itu ngajarin pokoknya airnya dimasukin garam terus semprot ke hidung, bisa kayak begitu kan. Itu kan sebenarnya itulah rakyat kita. Rakyat kita itu tahu cara hidup, tahu cara bertahan hidup. Nah harusnya daya tahan itu yang harus ditumbuhkan. Jangan dipaksa pokoknya harus vaksin, harus apa begitu. Padahal kan belum tentu semua bisa gitu.
Kadang-kadang saya lihat juga ada gara-gara soal psikologis saja itu orang shock loh dengan apa namanya saya lihat di videonya ada tentara aja nggak berani disuntik gitu kan, apalagi rakyat biasa kan ya bukan kira-kira gitu. Nah ini yang kurang dielaborasi kalau saya lihat sih. Itu harus menjadi kritik di masa depan. Petugas seperti ditekan dari atasannya sehingga keras sama rakyatnya, sehingga orang dikejar-kejar kemudian digujar disuntik. Iya. Nah, itu ada gambarnya semua itu. Iya. Sangat menyedihkan. Ntar kalau rakyat ngamuk bisa loh itu gitu. Kalau sudah apa namanya jangan terlalu lah. Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Itu. Gitu. Nah dalam politik Bu, karena saya orang politik Ibu bilang, kita misalnya sedang memperbaiki sistem pemilu. Kok bisa suatu hari pemilu di Indonesia itu petugasnya itu hampir 1.000 meninggal dunia. Oh yang waktu kemarin? Ya waktu kemarin itu. Sehingga kita mengatakan itu adalah pemilu yang paling buruk. Kok kita nggak nanya? Di negara lain itu antara pemilu dengan kematian tuh jauh jaraknya. Bahkan di negara kita ini pemilu itu dulu disebut di zaman Orde Baru disebut dengan pesta rakyat. Loh orang pesta kok mati? Nah ini harus dikoreksi cara berpikirnya. Itu tadi Bu, yang kadang-kadang maksain perintah dari atas, ya kan? Sehingga apa namanya ya, petugas-petugas itu tidak mengambil waktu untuk beristirahat, ya kan? Kemudian capek, daya tahan apa kena, ya kan? Dan seterusnya lah gitu, sehingga menciptakan kematian lebih dari 900 orang itu. Dan tidak diteliti. Dan tidak diteliti, tidak ada scientific approach, tidak ada fact finding mechanism gitu. Sehingga itulah yang saya sering katakan kan Bu, bangsa kita itu suka mengulangi masalah yang sama berulang-ulang. Meskipun kita punya resiliensi, tapi kalau berulang-ulang ya konyol juga. Gitu kan. Nah ini kemarin kita mengusulkan, bahwa ya pemilu jangan serempak, petugasnya nanti capek. Bahwa ya threshold jangan diperbesar, nanti calon presidennya itu lahir dari kamar-kamar negosiasi pemilik uang. Sehingga rakyat dari awal diperhadap-hadapkan dengan dua orang yang secara ideologis sama saja, gitu. Bertentangan gitu loh. Secara ideologis bertentangan, rakyatnya berantem, tapi pemimpinnya sama saja. Sama saja. Ya kan? Nah itu Bu, yang sedang saya kerjakan. Ya, kalau tadi ya, nanya. 0% itu ya. Ya salah satunya yang kalau Ibu nanya lagi ngapain sekarang itulah kira-kira. Anda yakin dengan 0% itu akan lebih demokratis? Kalau baca konstitusi kan Bu gini, konstitusi kita tuh menghendaki capres itu nggak boleh dua, itu kata kunci. Itu sebabnya dalam konstitusi disebutkan capres harus lebih dari dua. Harus lebih dari dua, karena itu kan disebut dalam konstitusi orang itu baru baru boleh menang pada putaran pertama kalau dia menang popularitasnya atau total populasi, tapi juga menang daerah provinsi sebagai basis threshold wilayahnya. Di atas 20% di lebih dari 50 persen plus 1 dari provinsi. Ya. Kira-kira 18 dari 34. Pokoknya Anda berkesimpulan bahwa kemenangan presiden pada waktu itu ya. Dapat besar dipengaruhi oleh partai politik. Bukan, maksudnya itu konstitusi menghendaki agar calon itu banyak. Konstitusi. Tapi yang berjalan kemarin kan dengan threshold 20%. Ya kalau threshold 20% ini yang ngobrol ini kan cuma pemilik partai. Nah ya kan? Itu dia. Dan akhirnya kan kemudian disederhanakan, calon itu cuma 2 aja biar sekali katanya. Loh akhirnya apa? Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU karena kemenangan Pak Jokowi Ma'ruf itu tidak mencapai syarat, yaitu lebih dari 50% provinsi mencapai 20% di daerah tersebut. Nah ini syarat dari konstitusi sebenarnya. Makanya harusnya supaya syarat itu hilang, maka biarkanlah pertarungan pada putaran pertama. Silakan semua dari Papua, dari Aceh, dari Bali, dari Lombok, dari Sumbawa,
dari Sulawesi, dari Miangas, Pulau Rote, calon-calon maju semua. Kayak di Amerika itu keliling kampus-kampus, berdebat di kampus. Lalu di putaran pertama silakan tumplek. Kalau di putaran pertama tidak ada yang bisa mencapai threshold menurut konstitusi, ya kan, menang mayoritas, ya mayoritas pertama itu mayoritas dari partai lain atau dari kandidat lain. Yang kedua menang 20% di daerah itu, di 50% provinsi. Nah kalau tidak baru masuk ke putaran kedua. Di putaran kedua itu siapapun yang dapat mayoritas suara rakyat, dialah presiden kita. Konstitusi maunya gitu ngaturnya. Konstitusi. Iya, tapi para elit ngaturnya 20%. Berjalan. Nggak jalan ya. Ya. Nah, andai kan konstitusi jalan, walaupun thresholdnya 20%, ya, mungkin juga akan hasilnya lebih baik. Bukan kalau 20% tuh masalahnya adalah. Jadi ini misalkan 10% kayak apa, berapa tidak 0%. Ya. Saya pengen tahu kenapa kok ngotot 0%. Supaya semua orang tarung di awal, Bu. Karena kandidat kita banyak, nggak bisa, Bu. Indonesia terlalu besar. Nanti orang lama-lama cemburu soal representasi, Bu. Dulu di zaman parlementer, orang Padang jadi Perdana Menteri, ya kan? Orang Medan jadi Perdana Menteri, Ali Sastro Amijoyo, Sukiman, dan lain-lain itu bisa jadi Perdana Menteri. Loh kok sekarang nggak ada orang luar Jawa? Kan orang nanti boleh nanya, loh, jadi kami di sini di Republik ini nggak boleh jadi pemimpin. Nah, kalau dari awal orang Papua boleh maju, siapa tahu dalam putaran pertama orang Papua menang mayoritas, slide majority istilahnya itu, dari yang lain. Sehingga waktu putaran kedua, kita cuma menyandingkan antara orang Papua dengan orang Aceh di putaran kedua. Berarti presiden kita salah satunya kemungkinan orang Aceh atau orang Papua. Orang fair. Dan orang merasa tidak ada pertanyaan tentang representasi, bahwa di Republik ini saya boleh bermimpi untuk menjadi pemimpin. Nah sekarang itu hilang, apalagi setelah diambil oleh oligarki 20%, partai dibayar, sisa tinggal 2. Dan tinggal 2 itu lagi. Nah itu masalahnya. Gampang ya, ngurus negara segede ini. Iya. Apalagi sekarang gitu. Bagaimana mengembalikan negara ini menjadi negara yang benar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Ya, cara kita jaga negara itu saya sering mengatakan itu ada 3 gitu. Yang pertama, di bawah kebebasan tidak boleh dilarang supaya orang tetap boleh ngomong untuk mengingatkan ini yang benar, ini yang salah. Itu nggak boleh dilarang. Orang harus tetap bisa berbicara, menyatakan apa adanya, versinya dari konstitusi dan undang-undang dasar kita, dari sejarah bangsa kita. Menjaga ingatan publik gitu. Makanya kalau dalam sistem di negara-negara maju itu, ya apa yang disebut sebagai public memory itu menjadi objek wisata ya. Di dalam museum-museum. Mereka juga menciptakan industri-industri film dan sebagainya itu yang isinya adalah menjaga memori kolektif dari satu bangsa. Sebab suatu bangsa bisa hilang kalau memori kolektifnya itu hilang. Apalagi Indonesia. Indonesia ini kan bergabung murni karena memori kolektif. Terutama yang disebut sebagai perasaan senasib. Kalau memori kolektif, perasaan senasib itu hilang, ya orang akan bilang saya masing-masing aja lah. Gitu. Nah ini yang nggak boleh dilarang gitu. Upaya orang untuk menjaga memori kolektif. Nah yang kedua itu harus ada struktur negara yang deliver. Terutama delivery dari tujuan-tujuan bernegara, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya itu menjaga ketertiban, perdamaian dunia dan sebagainya. Nah ini harus dideliver. Kalau kapasitas negaranya menurun, melemah, ya sehingga tingkat kesejahteraan tidak naik, lama-lama orang nanya, loh kenapa saya tetap di sini padahal saya tambah miskin?
Dan saya sering membuat perbandingan negara-negara yang merdeka bersamaan dengan kita itu hampir bersamaan itu, income-nya sudah tinggi, ya kan? Malaysia mungkin 14 ribuan, apalagi kalau Singapura sudah 50 ribuan, ya kan? China sekarang 17 ribu, kalau Taiwan itu hampir 40 ribu, ya kan? Negara-negara di ASEAN pun, ya kan? Thailand, ya kan? Vietnam sekarang sudah jauh di atas kita. Kita cuma 3.800 atau baru sampai 4.000 gitu. Kok bisa hidup ya? Nah, kan orang nanya nanti, kok begini caranya? Itu bisa membuyarkan Sumpah Pemuda kita. Makanya negara harus menjaga performance-nya. Jangan ansal ada, ansal menjabat. Tapi delivery kesejahteraan itu tidak dipikirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepemimpinan, gitu. Karena kita semua melalui pilpres langsung milih seorang pemimpin. Maka pada setiap pagi rakyat itu bangun, dia harus melihat ada optimisme pada pemimpinnya. Wah, bangga saya dipimpin dia. Wah, saya senang dia. Oh, dia baik hati. Oh, dia mengerti perasaan kita. Nah, pemimpin itu harus begitu, Bu. Tiga hal ini harus dijaga. Kebebasan kita untuk berbicara di ruang publik harus dijaga supaya semua orang merasa boleh, ya kan, menyampaikan memori kolektif berdasarkan memori dia masing-masing. Orang dari kampung nelayan di Sulawesi sana dengan orang yang hidup di tengah hutan di Kalimantan sana itu semua sharing gitu. Yang kedua, kapasitas negara. Yang ketiga baru pemimpin. Kira-kira begitu cara kita ngejaga, Bu, supaya negara tetap ada. Dan itu juga salah satu sebabnya kenapa saya dengan teman-teman berjuang melalui politik, Bu. Gitu. Ya, mudah-mudahan partai Bapak betul-betul partai yang membawa nuansa baru bagi negeri ini. Jangan seperti partai-partai yang sudah ada. Terus terang sih rakyat pada skeptis ya terhadap partai yang sudah ada, karena seolah-olah kedaulatan rakyat direbut menjadi kedaulatan partai, dan kedaulatan itu disalahgunakan untuk menyusahkan rakyat, begitu. Memperkaya diri sendiri dan menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat yang jelas. Nah, itu rakyat banyak yang skeptis dengan partai, dan saya melihat Anda dengan Pak Anies Mata sangat bersemangat. Saya tahu siapa Anda, siapa Pak Anies Mata, itu orang yang baik-baik banget. Dan mudah-mudahan partai Bapak lah yang bisa memperbaiki habitat dari bangsa ini di dalam negerinya sendiri. Saya terus terang secara pribadi, Bu, menganggap bahwa Siti Fadilah adalah monumen bagi keteguhan sikap dan kemantapan hati. Dan itu harus betul-betul jadi monumen. Makanya tadi saya mengatakan ke Ibu, bahwa ya dokumen-dokumen yang pernah Ibu kirim, yang pernah Ibu terima pada masa-masa pergolakan itu harus kita cari, kita simpan lagi, supaya anak cucu kita suatu hari punya tempat gitu. Melihat, ya itu tadi bagian dari memori kolektif, Bu. Saya sendiri dari awal percaya itu, tapi kan kalau kita tidak museumkan, artinya tidak kita simpan di dalam Hall of Fame kita, ya nanti orang jadi nggak tahu. Saya kira saya ingin sekali itu, makanya waktu Ibu nulis buku terus ngasih draftnya ke saya, kemudian setelah terbit dikasih soft copy juga ke saya kirim ke teman-teman. Bagaimana Ibu itu survive mempertahankan keyakinan, ya di tengah nyaris pada awalnya seluruh dunia nggak percaya. Tapi dengan fakta yang dibuka, dengan basis keilmuan yang kuat, kita bisa meyakinkan dunia akhirnya, dan kita tidak saja Indonesia, tapi dunia selamat pada waktu itu. Dari tuduhan bahwa ada pandemi yang epicentrumnya berasal dari Tanah Karo. Saya kira itu, Bu, nanti terus terang itu yang menyebabkan teman-teman juga nanti harus terus belajar sama Ibu, insya Allah. Makasih banget. Terima kasih banget atas apresiasi Bapak. Ya. Saya sendiri
sangat bahagia bila ada seseorang yang bisa mengerti gitu kan. Mengerti saja saya sudah senang banget bahwa pada waktu itu saya berjuang, dan anehnya pada waktu saya pulang ke negara itu tidak boleh seorang pun tahu kalau saya itu habis berjuang dan menang. Itu aneh banget. Semua media dibungkam, saya konferensi pers berkali-kali, tidak ada berita. Kemudian saya nulis buku itu. Padahal menteri loh itu, Bu. Iya, menteri loh. Kemudian saya menulis buku dengan cepat. Kemudian saya launching di Borobudur. Yang hadir itu wartawannya ratusan dari mancanegara. Di Indonesia juga nggak ada sedikit pun. Nah, untung saya ada 2 versi buku itu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Buku bahasa Inggris saya kalau dijual di toko langsung habis. Ini siapa yang beli, saya pikir. Dan kemudian ternyata ada wartawan senior di Sydney, melalui Sydney Morning Herald, itu di blow up. Blang, Siti Fadilah Supari menulis dalam bukunya bahwa WHO dan negara adidaya itu membuat senjata biologi. Waduh, padahal saya tidak pernah mengatakan itu di dalam buku saya, tetapi kesimpulannya ya hampir seperti itu. Jadi itulah pengalaman yang sangat pahit, dibungkam. Begitu menang justru dibungkam. Padahal saya di luar negeri sangat dikenal kemenangan itu, dan itu sangat fenomenal. Dan tapi di Indonesia tidak boleh ada orang tahu. Iya. Itu pada tahun 2008, 2009, dan alhamdulillah saya bisa melaluinya dengan baik. Ya, apapun yang terjadi karena perjuangan saya itu adalah konsekuensi yang harus saya jalani kemudian. Dan alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Ibu sabar terus dalam situasinya. Terima kasih banyak, Bu, diundang. Podcast ini mungkin awal saling silaturahim dengan Bu Siti. Insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut. Kita tematik nanti, Bu, ya. Ya. Terima kasih. Demikianlah para sahabat Siti Fadilah, perbincangan saya dengan Pak Fahri Hamzah, yang tentu saja berlangsung dengan sangat lancar dan sangat mesra, karena memang kami sebagai ibu dan anak yang sudah lama nggak ketemu, dan saya sangat bangga dengan beliau dalam perjuangannya. Mudah-mudahan beliau dan partainya akan bisa memberikan warna Indonesia menjadi negara bangsa yang kita cita-citakan bersama. Amin. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.